Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Pukul panjenengan gitu, tak tonyo gitu. Itu kan sudah direkam sama semesta. Sama energi flight-nya sudah direkam, namanya disebut sawan. Itu sudah flight. Suatu ketika saya mesti mendapat balasan. Tapi ketika saya segera mengampuni diri saya, meminta maaf, dan saya meningkatkan kesadaran diri saya, merubah mindset saya, dan saya berada di lingkungan yang tepat, dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang energinya jernih, saya tidak jadi dipukul, cuma dilus-lus. Tapi kalau saya tidak mengubah itu, saya tidak sadar, saya berada di lingkungan orang-orang yang benar-benar negatif, jahat, pukulannya semakin 3 kali lipat. Entah nanti ditipu uangmu, entah nanti ditipu transaksi apa, karma tetap terjadi. Itu konsekuensi. Tapi bisa mengembang, bisa menipis. Karena mengembang, karena apa? Karena ilusi pikiran dan perasaan kita. Semakin ruwet, semakin menyakitkan. Maka saya sering bilang, jangan mengutuk karma baik dan karma buruk. Karma baik dan karma buruk itu tidak bermasalah saat kita meningkatkan kesadaran kita. Karena ketika karma buruk datang ke area kita sudah siap. Kita sudah siap. Maka yang penting itu persiapkan diri Anda. Bukan berarti menunggu momen baik. Kadang momennya baik datang, Anda tidak siap. Dan Anda tidak tahu bahwa itu adalah momen baik. Karena Anda tidak siap. Nah, sebagaimana karma. Maka laku itu penting. Saat karma buruk datang, kita bisa mengubah karma buruk itu menjadi pembelajaran. Karena kita butuh dididik dengan dinamika yang pelik di dalam kehidupan untuk menjadi tangguh dan bijaksana. Ketika karma baik datang, karma baik itu juga nanti merespon jadi apa? Merespon jadi keterlenaan, atau kamu jadikan menjadi ladang syukur. Tapi kebanyakan menjadi keterlenaan, lupa. Mematikan juga kan ternyata. Maka paling pokok kesadaran kita. Karma semakin menyakitkan saat kamu sudah ruwet di dalam. Kalau kamu sudah ruwet pikiran dan psikologismu sudah menderita di dalam, ya karma semakin menyakitkan ketika berhadapan dengan diri kita gitu. Makanya tadi ketika Brigadir J itu mungkin dia mengubah mindset, dia menangkap sinyal-sinyal kepekaan dengan mengembangkan kontemplasi, kultivasi, iluminasi, dia mengubah kesadaran, dia beribadah, dia tidak berada di lingkungan yang hedon. Dia tidak akan mati. Last blood in the neck-nya diperkecil. Menjadi kesayap atau menjadi jatuh atau menjadi digigit nyamuk. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk lari kan, begitu terancam sebenarnya. Karena berada di lingkungan yang mendukung. Maka sesuai last blood in the night. Maka kita lahir, tubuh kita itu dibentuk dari satu lingkungan di mana bapak dan ibu kita tinggal. Ketiga, kualitas batin, ibu kita sedang dalam kondisi sedih, depresi, tekanan apa tidak. Keempat, makanan yang dimakan itu mengandung memori apa. Kalau makanan yang dimakan itu makanan hasil eksploitasi alam, hasil pembantaian sapi, hasil pembantaian ayam potong, ya sama itu membentuk diri kita. Akhirnya nanti si jabang bayi ini memandarkan energi magnetik. Nah, gelombang magnetik akan bersinggungan dengan astrologi. Ketika kadar tubuhnya membentuk kapasitas sikap panas, dia akan lahir di hari Pahing. Itu sudah sinkron, karena energi namanya biomagnetik. Panas, Pahing itu merah. Maka Pahing itu kalau tidak diubah dengan kesadaran, itu akan membentuk energi panas sabaran, emosian, kaku. Pahing. Tapi ketika saya mengembangkan kesadaran, Pahingnya menjadi ketegasan, gairah hidup, tanggap hidup. Ini pahing ini. Nah, itu karena ketarik sama itu tadi. Sebenarnya orang Jawa itu rasional. Sudah memahami hukum kuantum fisika, itu sejak zaman dulu. Cuma baru sekarang kan orang-orang Eropa menemukan risetnya gitu aja. Nikola Tesla itu kan konon meneliti, dia menemukan sistem gelombang itu kan meneliti dari orang-orang sini. Kan kok bisa keris itu bisa diginikan, kok bisa menangkap sinyal itu kan, itu karena leluhur sudah punya cara penangkap sinyal canggih dengan namanya metalurgi. Buku kita kan dibawa ke sana. Nah itu kita Samsudin. Itu sangat pengkerdian nih. Kalau sana haji itu jadi rusak gara-gara orang seperti itu.
Maka disebut Kundalini Sakti. Nah, Sakti itu zaman Jawa pertengahan itu artinya kekuatan. Zaman Jawa kuno artinya pengetahuan. Zaman Jawa kunonya lagi, kawinya lagi, itu artinya adalah perpaduan. Nah, ini mengalami personifikasi, tergeser maknanya. Ya, kita perlu ketahui dinamika ketika Majapahit lengser itu terjadi transisi besar-besaran untuk pindah ke Demak dan Pajang. Dan pada saat transisi besar-besaran, konstelasi geopolitik kita itu memanas. Isinya cuma konflik dan perebutan kekuasaan, menghegemoni suatu wilayah. Jadi rakyat-rakyat ini terbengkalai, sudah kehilangan sekolah intelektual namanya kepanditaan, sekolah bikin pusaka karsian, sekolah kesadaran namanya kadewa guruan, ini sudah hilang universitas kita di era Majapahit. Orang-orang yang pandai menulis kitab, orang yang pandai silpin itu yang membuat candi, sama empu yang bikin keris dan pusaka sudah tidak ada. Tidak ada turun-turunnya, ada lepas ya. Sudah hancur, Putus, ya? transisi. Nah, di situ isinya cuma kegetiran dan pembantaian. Bayangkan loh, ketika Bumi Putra, Candi Dieng hancur dijarah oleh orang-orang kita sendiri, vandalisme dan ikonoklastik itu dihampir, peripeh emas, kepala Buddha dijual semuanya. Bahkan ketika kesadaran leluhur kita di daerah Bumi Putra, ketika naskah itu diterjemahkan oleh Belanda, oleh J.L.A. Brandes dan Zoetmulder, hancur. Jadi patung-patung, batu-batu candi itu digunakan untuk bangun rumah, bangun pawon. Itu saking gobloknya. Nah, sekarang kita menganggur ketika dunia tidak melihat kita. Maka kesadaran itu angguan. Karena kita menjadi awiguna kan, kebodohan. Maka wong Jawa itu sekarang ngeramal mongso bodoh, yang bodoh akan dimangsa. Dimakan oleh orang-orang yang pintar gitu. Nah, orang-orang pintar ini bisa dikendalikan oleh orang yang cerdas. Ya, cerdas itu karena memiliki SQ spiritual. Jadi dibutuhkan di era sekarang. Atau kalau tidak, ketika kita dilahirkan kita sudah tidak punya ilmu-ilmu bikin candi, ilmu-ilmu pelestarian alam, ilmu-ilmu tentang memahami harmonisasi, ilmu-ilmu tentang memahami kode energi, tidak ada. Nah, ini sudah hancur. Nah, maka di era sampai sekarang, nah ini sudah chaos, tidak karu-karuan. Tapi ada titik balik. Maka leluhur menggambar mitologi tentang adanya apa? Batara Siwa yang menikah dengan Dewi Durga, Dewi Uma atau Parwati. Siwa ini dianggap bisa menguasai 3 alam, alam bawah, alam tengah, alam atas. Maka ketika dia, nah itu juga tradisi, itu juga mitologi Kundalini yang diakulturasi. Nah, Kundalini itu sebenarnya Sangyang Nilakanta itu. Ketika pada tradisi Samudra Mantana, Sang Siwa itu mendapat racun Kalakuta. Akhirnya ketika dia minum tubuhnya biru. Nah, ketika racun itu dipandang gini, disadari, racun itu menjadi Nilakanta, energi pencerah. Itu maksudnya apa? Itu melambangkan ketika pikiran dan perasaan beracun atau hawa nafsu itu diamati dengan meditasi, dia diubah menjadi energi welas asih. Itu sebenarnya cerita sastra yang dikembangkan leluhur kita. Kalau kisah Samudra Mantana kan membabat Gunung Mahameru dari Hindia untuk mengaduk samudra mencari titla amerta. Dikembangkan sendiri sama leluhur. Ketika sampai sini, Gunung Mahameru itu dibawa ke sini untuk mengganjal Pulau Jawa itu yang dinamis, yang bergejolak terus. Karena Pulau Jawa itu di atas cincin api, sabuk sirkum Pasifik yang aktif, vulkanologinya aktif. Sewaktu-waktu merbabu, merapi itu bisa meledak dan aktif. Tapi kok malah dibikinkan negara dan peradaban di atasnya, dibikin konsep tentang ajaran kawah candra di muka, atasnya adalah peradaban. Jadi orang pengen beradab itu harus digodok di kawah candra di muka, harus sekolah di bumi. Jiwa yang pengen membangun kesadaran itu harus turun di bumi, karena bumi itu sempatnya dinamis. Digodok, maka disebut godok menjadi mateng. Mateng itu bijaksana. Nah, itu kalau nggak leluhur kita yang mempersonifikan bikin mitologi seperti itu, ya kita nggak bisa memahami. Karena zaman dulu cerita itu lebih bisa disimak. Dalam tradisi nonton wayang itu, rakyat itu lebih cepat terinisiasi dengan cerita daripada ditunturi gini. Dengan dibikinkan cerita-cerita bahwa itu hidup, tapi sebenarnya itu ajaran.
yang dikembangkan. Nah, maka dia hanya bisa menggambarkan Batara Durga dalam serat calon arang. Ya, Batara Durga, Betari Durga itu kan tiga sifat. Saat dia berada di alam Jonggring Saloka, di atas nirvana, itu disebut Dewi Parwati atau Dewi Uma, cantik, energinya welas asih. Itu melambangkan masyarakat spiritual kelas paling dalam, kedalaman. Kelas di atasnya itu disebut Dewi Durga, itu masyarakat intelektual, ya guru, ya dosen. Itu lapisan masyarakat, itu penggambaran lapisan masyarakat, itu masyarakat bumi, maka disebut Dewi Durga. Ponakan darah itu melambangkan gairah, karena kita bisa bergerak itu karena adanya aliran darah yang mengalir dalam tubuh kita. Darah kita macet, konslet, banyak penyakit, maka darah disebut sukma langgeng, sukma yang menggerakkan tubuh. Tanpa adanya darah kita tidak bisa bergerak, maka dilambangkan Pancamakara Puja itu dengan darah untuk Durga. Baru ketika masyarakat kita paling bawah, paling rendah, itu masyarakat bodoh, masyarakat yang binal, masyarakat yang beringasan, itu disebut Ranini. Maka Durga itu bisa menjadi Ranini, raksasa yang memakan apapun saja. Itu adalah orang-orang yang bodoh dan jahat, orang-orang yang disharmonis. Nah, ini dilihat tiga alam ini. Kita terjemahkan dulu makna dari ramalan Joyoboyo itu. Makanya ketika Durga ada serat yang ditulis dalam calon arang. Kenapa calon arang itu menenun atau menyantet? Di era Majapahit akhir itu muncul lagi naskah calon arang, dan di era Kahuripan ketika Prabu Airlangga itu disantet oleh calon arang dan akhirnya dikendalikan oleh Empu Barada. Itu menurut saya hanyalah sastra. Itu ketika apa? Ketika orang sudah kehilangan ajaran dan pemerintah itu sudah berkelindan dengan para oligarki, masyarakat akan terjadi tekanan dahsyat. Akhirnya orang-orang yang masyarakat kelas bawah yang merasa bodoh itu akan membuat goro-goro, demo, perang di mana-mana. Baru orang intelektual lahir karena merasa pengetahuan penting untuk memberikan pembelajaran kepada orang yang memberontak. Dan dua orang intelektual dan orang masyarakat bawah ini lapisan dari ramalan Joyoboyo, karena sekarang pola yang terjadi itu seperti itu, karena leluhur sudah terputus ajarannya. Akhirnya lahir masyarakat kolektif. Masyarakat kolektif kita adalah masyarakat yang awigenam dan intelektual. Nah, orang yang awigenam atau bodoh itu selalu menjadi mangsa dan dikorbankan darah. Masyarakat yang intelektual itu dari korban dari kejenuhan pikirannya sendiri. Jadi kalau kita ini setiap hari dengan intelektual, fungsi intelektual terus diajak terus intelektual, itu beku. Makanya hanya banyak mahasiswa itu berteori. Jangan salahkan 50 sampai 100 tahun lagi banyak orang yang bunuh diri karena cuma dididik berpikir, jenuh. Masih kecil itu seharusnya ajaran kognitif, makanya harusnya dolanan, pembentukan motorik. Jangan mikir, diajak les. Nah, nanti ketika sudah besar kerjanya di kantoran, umur 3 tahun hanya IQ yang dibentuk itu menjemukan, pasti akan menjadi Durga. Dia akan ngakali orang, minteri orang, mentok bunuh diri, jenuh, tidak ada gairah hidup, darahnya tidak ada. Baru nanti kembali ke Parwati, orang-orang spiritual yang selalu memiliki gairah hidup. Ketika orang itu bisa terhubung dengan sang sumber kecerdasan yang di dalam dirinya itu adalah Tuhan yang tidak terbatas, yang selalu bisa mencipta daya rupa macam-macam, orang tidak akan mengalami keterbosanan karena ada candu kewelas asian. Nah, di sini baru masyarakat itu tepat. Nah, ini penggambaran titik balik. Nah, itu sudah diramal dalam mitologi Nusantara. Nah, ternyata mitologi itu hanya simbol energi yang dibentuk menjadi sosok. Ya, apakah itu saya tidak salah ketika ada orang aku dimong sama Wisnu, aku dimong sama Mbah, tidak masalah. Itu person. Yang jadi masalah, jangan menggunakan mitologi itu sebagai alat untuk menindas dan mengintimidasi orang lain. Itu kan sudah melanggar toleransi dan gotong royong tadi. Nah, sering kali orang itu merasa aku ini diemban karo mbahku, hati-hati nek ora percaya aku. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah.
di era sekarang. Akhirnya pertempuran antara orang Puritan dan orang Tahlil inilah menggambarkan masyarakat yang lapisan pertama itu diinteri dulu, diseleksi. Maka lahir pesulap merah sama Gus Samsudin. Itu gambar. Baru apa? Intelektual, Sambu. Itu gambar ramalan Joyoboyo kita. Lapisan masyarakat akan digodok. Buka semuanya. Baru nanti sampai ke tahta mutiara, banyak orang-orang yang berspiritual itu bangkit karena lapisan atas sudah dibongkar. Berapa tahun lagi? Kegodohan intelektual yang mulai spiritual. Mudah-mudahan panjang umur bisa nikmat. Ya tidak perlu panjang umur, kapanpun kita dilahirkan, yang penting kita ini sebagai partisipasi. Kita udah. Karena jagat raya ini di dalam kala itu kan ukurannya Malwantara, Kalpa, terus Yuga. Yuga saja ribuan tahun, apalagi Malwantara. Karena satu harinya, 1 jamnya di alam Malwantara itu sekitar 9.000 tahun di alam manusia. Itu Malwantara kalau Jawa kuno. Kita pakai Yuga saja, kali Yuga, bahasa Yuga itu paling tepat. Kali Yuga. Sekarang apa sekarang? Kali Yuga. Ini zaman kali Yuga ini. Itu berapa tahun lagi Mas? Masih- Setelah iya maksudnya ini setelah Ya tergantung kita. intelektual segala macam. Tergantung kita. Kalau perkiraan Perkiraan kan setiap satu zaman Yuga itu 200 sampai 300 tahun perkiraan. berarti Bisa selesainya- semakin lama atau semakin cepat, tergantung kita. Nah, Semakin kita menyembuhkan diri kita, semakin kita menaikkan level kesadaran dan mengajarkan ke orang atau memberikan ke orang, ya semakin menipis. banyak. Karena semakin banyak orang yang tercerahkan. Karena zaman ini kan hanya mewakili corak energi. Ketika energi semakin berevolusi naik, ya zamannya semakin menipis. Kesadaran makin bagus. Karena apa? Orang-orang yang kesurupan Sarpo Kenoko dan Kumbakarna itu habis. Kan ini banyak yang Sarpo Kenoko dan Kumbakarna. Hanya banyak orang serakah memakan seperti Kumbakarna dan Sarpo Kenoko, orang yang ingin dipuji. Hanya dua ini isinya sedang. Kalau ini sudah mulai terkikis, ya cepat. Fasenya pindah itu cepat. Maka kan manusia itu pancer. Jenengan itu mempunyai daya free will. Terserah jagat ibu bikin kiamat atau semakin panjang lestari, ya terserah kamu. Hidup ibu bikin bahagia menderita, ya terserah kamu. Kamu mau bikin semakin bodoh atau semakin cerdas, ya terserah kita. Kalau jawabannya seperti itu ya sudah rasa berdiri. Tapi kan sedih Mas, Nggih. sedih lihat keadaan kan jadi sedih. Ya enggak masalah, karena kesedihan itu enggak masalah. Kan kesedihan itu kan proyeksi kita, Bu. Nah justru tuh rumusnya dibalik. Justru semakin dikurangi sedih kita agar membantu sesuatu di luar semakin jernih. Karena bisa jadi mempertahankan itu terjadi karena kita mempertahankan sedih kita. Kenapa enggak happy-happy kan itu? Banyak-banyak meditasi. Ya banyak-banyak warning agar kita tidak menarik sengkala, karena yang kita lepaskan itu semakin merdeka. Dengan energi yang positif kita lepaskan, maka seperti ini di kota masih ada ruang-ruang seperti ini kan akan menyala. Dan dari energi ini ketika mengalir 1, 2 ini energinya akan membersihkan partikel-partikel yang negatif, dan itu kan dihirup oleh orang-orang kita. Akhirnya terus banyak orang yang mengalami dejavu. Itu bisa jadi karena kita menginisiasi pesan leluhur melalui energi. Maka ibaratnya kita tuh memanggil orang-orang yang pernah bersinergi di dalam proyek besar ini, gitu loh. Oh, ini zamannya Kali Yuga. Para kesatria harus dibangkitkan atau dibangunkan. Makanya lir ilir tandur wong sumilir. Kita harus mengilirkan tanduran yang sumilir. Karena untuk menikahkan nanti iduruyuruyu, agar menemukan iduruyuruyu, agar orang-orang yang selama ini pingsan itu siuman. Pingsan itu dalam arti mati kesadarannya karena dikuasai ahangkara, pikiran dan perasaan yang masih berkecamuk. Nah tujuan dari pencerahan itu meruat. Makanya sastra Jendro Hayunena pangruwate sang diyu diruat. Nah ternyata dasar dari Kundalini itu laku. Karena orang Jawa itu mengutamakan laku, pelakon, lelakon. Kalau laku itu adalah praktek setiap hari, pengalaman. Kalau lakon itu mulai mengamati hasil praktek. Kalau lakon baru merasakan, oh ternyata setelah 3 ini yang dipakai. 3 ini. Nah daripada jenengan itu
sibuk menangani sesuatu di luar diri, tangan yang ada di dalam. Di luar ini akan segera mengikuti apa yang di dalam. Karena sesuatu ini ada karena kesadaran kita. Saat kita memberi perhatian terhadap suatu benda itu ada. Tapi kalau tidak diperhatikan, disungkan, lenyap. Nah, kita memperhatikan masyarakat kacau itu karena perhatian kita. Ya, perhatian kita nanti ada atensi emosi, atensi kecemasan. Semakin kita memperhatikan dan merasa alam ini rusak, kan gitu kan. Hidup ini membahayakan, hidup ini menjemukkan, berarti Anda mendukung untuk terus ada sesuatu yang Anda bayangkan ini di luar dunia. Tapi kalau ini sudah digulung, kita sungkan, kita isi dengan happiness, kita isi dengan joy, bersyukurlah minimal dasarnya, kita merubah sesuatu di luar diri kita. Makanya jenengan itu isong gelar, isong gulung jagat. Makanya jagat sama nambahnya ini digulung itu kayak sak mico diremput menurut Kanjeng Sunan Bejo. Karena realitas itu ada karena kita memberi perhatian. Nah sekarang semakin suwung ing pamrih ben tebih ajrih, semakin mengurangi pamrih atau atensi agar hidup Anda ringan, tidak diisi oleh endapan ketakutan. Karena ketakutan yang berlebihan itu membuat kita tidak seimbang. Waktu lebih rokok, wes jadi masalah. Waktu itu tidak boleh ngerasain rokok nih. Karena suwung ing pamrih, makanya kan ketika ditanya kemarin saya ditanya, Mas, kalau seumpama saya itu berdharma, memberi uang kepada pengemis, lalu pengemis itu menggunakan uang itu untuk maksiat, saya ikut kena karmanya enggak? Tergantung. Kalau selama memberikan Anda mengharap pahala dan balasan banyak, Anda menanggung. Tapi ketika Anda memberi, sudah beri aja selesai, tidak ada masalah. Sebagaimana saya mengajarkan ilmu, ya tak ajarkan. Kalau saya berharap dengan ilmu yang tak ajarkan itu banyak orang yang berubah menjadi baik, ini harapan saya ini dan itu, saya bisa kena kualat. Ketika orang itu menyalahpahami apa yang saya ajarkan, tapi saya ngajar aja. Nah hidup itu mulai minim atensi. Wacana boleh, cita-cita boleh, tapi atensi berlebihan jangan. Karena ini akan ingat, alam kita itu bersifat gravitasi. Semakin Anda memberi atensi, emosi itu sangat lekat. Emosi atau perasaan itu sifatnya seperti getah yang sangat melekat. Maka disebut kemelekatan itu saat Anda berada dalam hasrat. Hasrat itu emosi dan perasaan. Semakin ada hasrat, semakin melekat gravitasi mengenai Anda.